Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Fauzi dengan NIM 411210110. Saya di sini ingin menjelaskan kajian SOP manajemen risiko pada proyek pembangunan perumahan. Yang pertama adalah terbelakang. Pembangunan perumahan merupakan sektor penting dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Sesering meningkatkan pemerintahan, kompleksitas proyek pun bertambah, disertai dengan berbagai risiko seperti ketidaksesuaian desain, fluktuasi harga material, keterlambatan pengiriman, cuaca ekstrim, hingga persoalan administratif. Risiko-risiko ini dapat menyebabkan keterlambatan, pembengkakan biaya, dan bahkan kegagalan proyek. Untuk mengantisipasinya, diperlukan manajemen proyek yang terstruktur, salah satunya melalui penerapan standar operating procedure atau disebut SOP. SOP berfungsi berbagai pedoman baku dalam mengelola risiko secara konsisten dan terukur, serta mendukung pengambilan keputusan di lapangan. Namun, pada proyek skala menengah ke bawah, SOP seringkali belum diterapkan atau terdokumentasi dengan baik sehingga menimbulkan risiko berulang dan inefisiensi. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan SOP manajemen risiko pada proyek perumahan penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitasnya, pengidentifikasian kelemahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Berikut ini adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana struktur SOP manajemen risiko pada proyek perumahan. Yang kedua adalah sejauh mana SOP tersebut diterapkan secara efektif. Yang ketiga adalah apa saja kelebihan dan kekurangan SOP yang dikaji. Berikut ini adalah tujuan masalah. Yang pertama adalah menganalisis struktur SOP manajemen proyek perumahan. Yang kedua adalah mengevaluasi efektivitas penerapan SOP. Yang ketiga adalah memberikan saran perbaikan SOP. Berikut ini ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko untuk mengurangi dampak negatif pada suatu organisasi atau proyek. Tujuannya adalah untuk melindungi aset, meminimalkan kerugian, dan memastikan keberlanjutan operasional secara tercapai tujuan. Berikut inilah menurut dari ISO 37000/2018. Manajemen risiko adalah proses sistematis, struktur, dapat dan tepat waktu untuk mengelola ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Proses ini meliputi identifikasi risiko, analisa, evaluasi, dan perlakuan risiko, serta memantau dan komunikasi risiko secara berkelanjutan. Tujuan dari standar ini adalah untuk menciptakan nilai melindungi aset serta meningkatkan pengambilan keputusan di seluruh tingkat organisasi dan proyek. Manajemen risiko menurut PMBOK adalah yang dikembangkan oleh PMI berbagai proses manajemen risiko dalam proyek yang proyek ke dalam 6 langkah utama berikut. Yang pertama adalah plan risk management, adalah merancang, mendekatkan, dan metodologi yang akan digunakan dalam kegiatan manajemen risiko. Yang kedua adalah identify risk, adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi terjadi selama siklus hidup proyek. Terus yang ketiga adalah perform qualitative risk, itu melakukan analisa kualitatif untuk menilai probabilitas dan dampak dari setiap risiko. Terus perform qualitative risk analysis adalah lebih melanjutkan menggunakan metode kuantitatif. Terus ini adalah plan respon, adalah merancang strategi untuk mengelola setiap risiko yang telah dianalisa baik dengan menghindari.
Yang terakhir adalah monitoring risk, memantau dan mengevaluasi efektivitas tindakan mitigasi risiko sepanjang proyek berlangsung. Berikutnya adalah SOP, adalah Standard Operating Procedures. SOP adalah prosedur tertulis yang memandu tahap pelaksanaan kegiatan secara sistematik agar dilakukan secara konsisten, efektif, dan efisien. Tujuannya adalah memastikan setiap proses berjalan sesuai standar, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diaudit. Dalam kompleks manajemen risiko, SOP berfungsi sebagai pedoman utama untuk proses identifikasi, analisa, evaluasi, penanganan, dan pemantauan risiko. SOP memastikan setiap tahap dilakukan secara konsisten, struktur, dan terukur, terutama pada proyek konstruksi seperti pembangunan perumahan yang memiliki banyak variabel risiko dari aspek teknis, lingkungan, tenaga kerja, hingga hukum. Berikut inilah gambaran proyek. Nama proyeknya proyek pembangunan kota Podomoro Tenjo, yang lokasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jenis proyeknya pembangunan 100 unit dengan tipe 36-45, durasi 18 bulan, dengan nilai proyek adalah 45 miliar, dengan kontraktor PT Kang. Berikutnya adalah SOP manajemen risiko. Proyek yang pertama adalah tahapan penjelasan dokumen. Identifikasi risiko. Penjelasannya dilakukan saat key meeting atau set in first. Ini dokumen risiko. Berikut ini adalah tabelnya. Dan berikutnya ada analisa peran SOP. Keterlambatan pasokan Hebel itu skornya 6. Kalau curah hujan tinggi 9, kalau misalnya kesalahan gambar adalah 4, dan kecelakaan kerja adalah 6. Komen dan kritik. Kelebihannya adalah struktur SOP cukup lengkap dan mudah diikuti. Yang ketiga adalah monitoring dilakukan secara berkala. Yang terakhir adalah tim lapangan dilibatkan dalam proses identifikasi risiko. Kekurangannya adalah yang pertama adalah tidak dapat diestimasi kerugian secara kuantitatif. Yang kedua adalah tidak ada simulasi skenario risiko terburuk. Yang ketiga adalah SOP belum mengadopsi standar internasional. Sarannya adalah yang pertama adalah tambahkan penelitian risiko berbasis kuantitatif. Yang ketiga adalah latih staf proyek menggunakan tools register digital, revisi SOP agar mengacu pada ISO 31000 atau PMBOK. Yang terakhir adalah buat form pelaporan risiko digital dan dokumentasi foto. Thank you, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat topik pada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.